Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Jam Truk Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat cuca hijau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pemasteran cuca hijau. Nah, jadi ini penting sekali ya teman-teman. Banyak yang bilang cuca hijau itu gampang lupa ya teman-teman. Jadi gampang lupa dengan tembakan atau isian yang biasanya dia bawakan. Nah, gitu ya. Jadi hal ini teman-teman juga harus memahami karakter cuca hijaunya. Nah, gitu ya. Jadi cuca hijau teman-teman itu bagaimana kan gitu ya. Jadi ketika proses nyulam ini bisa merubah kondisi cuca hijau tersebut ya teman-teman. Ini berdasarkan pengalaman saya dalam merawat Joy ya, cuca hijau Joy saya yang alhamdulillah udah banyak prestasinya ya teman-teman. Itu kaki 4 sudah tembus 7 itu teman-teman ya. Ada trofi kuda ya, kuda cingkrak gitu ya teman. Baiklah, ini berdasarkan pengalaman saya kemarin. Jadi ketika dia itu nyulam parah ya teman-teman, sayapnya ada yang jatuh, terus bulu halus di kepalanya itu parah, banyak banget ya, yang rontok itu banyak banget. Nah, posisi seperti itu dia itu harus dimaster ya, harus dimaster. Nah, masterinya kapan ya? Masterinya kapan? Ketika pagi waktu embun ya kan, karena kalau masih nyulam gitu kan nggak usah diembun dulu teman-teman ya. Kalau masih ngambrolin gitu nggak usah diembun dulu, tapi dimasterin saja. Jadi masterin itu dari waktu subuh sampai terbit. Nah sudah itu ya, itu untuk pemasterannya. Itu kalau pagi lah. Kalau siang ya bagaimana ya, ini intinya tuh hampir 24 jam teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman ada di rumah ya, ya bisa diatur waktunya. Kalau siang mulai dari jam 10 sampai jam 2. Kalau sore mulai jam 4 habis asar lah ya, habis asar sampai jam 10 malam gitu. Jadi gitu terus ya. Ada 4 waktu itu yang harus diperhatikan. Jadi kalau jam 10 ke atas itu tidur ya teman-teman, sampai pagi tidur gitu. Nah, ini dengan kondisi ketika nyulam ini teman-teman ya, masterilah yang gampang direkam oleh dia. Apa itu masterannya? Yaitu kapas tembak ya teman-teman. Kapas tembak itu paling gampang direkam oleh cuca hijau. Nah, kemarin untuk si Joy ini saya coba isi pelatuk teman-teman ya. Karena kan pelatuk itu kalau digantangan, aduh mantep banget teman-teman. Pasti koncer, ya, pasti juara. Meskipun dia telat misalnya pertengahan sampai akhir, itu pasti juara. Itu apalagi kalau dari awal itu udah pasti juara. Gitu ya teman-teman ya. Tapi susah teman-teman. Pelatuk ini susah ya. Direkam dia itu susah dan dibongkar di atasnya pun juga susah. Nah, paling gampang apa? Kapas tembak. Nah, kapas tembak yang durasi kan ada, teman-teman cari sendirilah ya. Ada. Nanti cari di Google banyak ya, tinggal download aja. Nanti pilih sendiri ya. Masteran kapas tembak. Nah, itu ya. Jadi ketika posisi nyulam ini atau mabung ini dimasterin full tiap hari teman-teman ya. Jadi biar dia itu selalu teringat, selalu merekam suara kapas tembak. Nah, itu teman-teman ya. Karena apa? Ketika digantangan suara kapas tembak ini dengan durasi dari awal sampai akhir kapas tembakan terus, itu udah jadi tontonan. Jadi tontonan para kicomania yang lain. Misalnya nih banyak ya yang gantang gitu kan, gantangannya sampai 30 atau 40 itu kan, atau 25 itu, atau 15 gitu kan, tapi kan losgan tembus ya. Itu kalau cuca hijau yang kita miliki itu tembakannya, kapas tembaknya deres terus gitu, jadi tontonan teman-teman. Jadi mereka sudah bisa menilai, oh ini juaranya kan gitu, sudah nggak bisa diragukan lagi ya.
nggak bisa ngelak lagi, pasti cuca hijau yang kita miliki itu pasti juara gitu. Karena biasanya ada jeda, kalau yang lain tuh ada jeda gitu ya, kecuali banding-bandingnya dengan yang itu tadi, isian pelatuk. Kalau udah isian pelatuk sih ngeri teman-teman. Emang kalau di gantangan itu ada cuca hijau yang isiannya pelatuk, wah itu sangat ngeri gitu ya. Tapi kalau yang pelatuknya itu hanya jarang-jarang, ya itu masih bisa tertutup atau bisa terkalahkan dengan kapas tembak yang sering dan panjang gitu. Tuh teman-teman ya, paling gampang itu dimaster dengan kapas tembak. Nah itu teman-teman. Kalau kenari bisa ya, kenari bisa juga, tapi agak susah juga ya teman-teman. Tapi bisa dicoba ya, ketika sambung itu dimasterin 2 aja, misalnya kenari sama kapas tembak. Kenarinya yang roll panjang teman-teman ya, jangan yang pendek-pendek, yang roll panjang gitu ya. Jadi roll-rollnya itu panjang, jadi dia itu dengernya itu akan anteng. Jadi diputarnya MP3-nya itu ya, MP3-nya itu pelan aja. Ini Joy saya ini masterannya pakai MP3 teman-teman ya. Kemarin sempet saya isi pelatuk, tapi dia itu nggak jadi, cuman kaki-kaki aja, kayak angkatan apa namanya, angkatan lobet, tapi nggak diterusin. Akhirnya saya nggak apa isi atau masterin pelatuk lagi, akhirnya saya kembalikan ke kapas tembak. Nah itu hampir berapa minggu gitu saya kapas tembakin ya, kapas tembakin. Dan kemarin pas dapat trofi kaki 42 itu dia udah mulai on lagi teman-teman. Jadi kapas tembaknya itu udah kembali, bahkan ngerolnya panjang. Jadi kapas tembaknya cacat, terus pelan langsung sambung lagi gitu. Jadi lumayan durasinya itu agak panjang. Itu teman-teman ya. Ini sekilas pemasteran buat cuca hijau biar dia itu mantep ya. Kapas tembak ada udah cukup teman-teman ya. Jadi kapas tembak aja sudah cukup untuk bisa menjadi juara. Nah, kemarin di Masterpiece juga saya pas lomba di sana, itu yang juara juga apa namanya, isiannya kapas tembak doang, dari awal sampai akhir kapas tembak terus, juara teman-teman. Di Masterpiece itu ya, luar biasa, di gantangan nasional lah ibaratnya kan gitu. Yang juara itu gitu ya, yang isian kapas tembak. Nah kebetulan waktu itu si Joy ini salah setting dan nggak maksimal, jadi ya sudah lah, nggak apa-apa, pengalaman, nanti bisa dicoba lagi ya kalau ada kesempatan ke depan gitu teman-teman. Itu pemasterannya ya teman-teman. Kasih aja kapas tembak nih seperti ini. Nah ini seperti ini yang nah teman-teman dengar kan, nah itu MP3, suara MP3 teman-teman. Jadi saya ngevlog ini saya sambil masterin si Joy sama Kacika yang baru. Yang Kacika ini belum berani bunyi koar-koar ya. Nah, mungkin karena di sini ada Joy yang luar biasa gacornya, ada orang bisikin aja dia langsung bunyi. Tapi kalau di rumah suaranya begitu, nggak ngeluarin tembakan ya teman-teman. Dia ngeluarin tembakannya kalau di gantangan. Itu teman-teman, semoga ini menjadikan inspirasi, menjadikan referensi buat teman-teman dalam memaster cuca hijaunya, supaya gacor mantap juara terus pokoknya gitu ya. Demikian teman-teman, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jam truk mania.